Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama gue channel Jeffrey di Ultimate King and Info. Oke, seperti biasanya, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai updatean untuk Ultimate King pada bulan September nantinya. Ya, kemungkinan juga ini updateannya juga untuk awal Oktober sih. Jadi langsung aja kita bakal membahas mengenai updatean pada Agustus ini untuk bulan September dan juga bulan Oktober. Oke, untuk info kali ini, pasti teman-teman semuanya juga menantikan mengenai pembahasan tentang si Trigger Die. Jadi langsung aja kita bakal membahas secara lebih detail ya. Dan sebelumnya nih, kita akan menunjukkan foto sebelum majalahnya itu diupload ke sosmed ya. Ini dia. Nah, di belakang Trigger ini adalah si Trigger Die. Wow. Tapi kayaknya dimodifikasi katanya ya. Jadinya bentuknya seperti ini. Dan jujur nih, ini menurut pendapatku ya. Jadi kayak gak terlihat lebih serem dibandingkan foto karikatur sebelumnya lah. Nih, ini foto sebelumnya ya, tuh. Nah, ini antara dua foto ini yang merupakan awal Trigger Die ya, bentuknya maksudnya tuh. Namun setelah foto karikatur yang satu ini diunggah, dan inilah live actionnya tuh. Dan jujur ini kayak kurang menyeramkan sih, terutama yang di bagian mukanya, kepalanya, dan juga di bagian di bagian badannya sih, karena ada yang janggal di sini, yang dimana di bagian dadanya itu, ini kan merupakan sedikit modifikasi untuk Trigger Die. Jadi inilah hasilnya, dan teman-teman semuanya juga bisa membedakan antara foto sebelumnya dan sesudah, yang foto karikatur dan juga foto live action Trigger Die. Dan perbedaannya adalah di bagian dada dan juga mata, serta di bagian sini ya, tuh. Soalnya di foto karikatur sebelumnya kan bentuknya seperti ini, dan live actionnya seperti ini tuh. Jadi kayak kurang tajam gitu. Tapi apa boleh buat, ini kan juga lebih mengutamakan tontonan anak-anak sih. Jadi hal dimaklumi aja, takutnya anak-anak di Jepang tersebut itu lama kalau nonton hal-hal yang menyeramkan gitu. Jadi dibikin seperti ini. Dan herannya kenapa Trigger Die itu ada bagian warna emasnya gitu, sedangkan tiga Dark itu hitam secara keseluruhan gitu. Jadi kayak kurang menyeramkan gitu. Tapi bisa jadi ini merupakan kunci untuk kedepannya kali kah? Soalnya kan untuk bagian emasnya kan seperti gak tahu ini ada hubungan dengan glitter Trigger atau tidak. Ya pasti ini awal si Trigger lah, yang merupakan Trigger Die pada 30 juta tahun yang lalu. Oke, sebelum kita membahas mengenai Trigger Die lebih jauh, kita akan membahas mengenai kemunculan monster atau alien yang bakalan tayang atau bulan September dengan bulan Oktober ya. Oke, jadi kita dimulai dari kemunculan trio dada dari serial Power. Wah, jangan-jangan banget nih sebagai produser nih memunculkan ke trio dada versi Power. Soalnya agak langka juga sih, seperti Ultraman Great atau USA. Bahkan di serial The Ultraman yang Jonius itu, yang kalau timernya bintang itu. Sedangkan yang satu ini baru kali ini sih, si Subraya Production ini memunculkan ketiga dada tersebut di serial Trigger untuk pertama kalinya, karena ini merupakan alien dada yang merupakan versi Amerika itu sendiri. Dan kita juga bisa melihat mengenai si penjual toko ya, kalau tidak salah, si Pak Tenshin ya, yang sedang menghadapi salah satu di antara ketiga alien dada tersebut. Oke,
Selanjutnya ada si Alien Barrosa ya, tuh. Dia ini menunjukkan harta karun yang ia koleksi pada si Ignis. Karena sama-sama pembuat harta karun, mungkin si Ignis ini kayak merasa sedikit kesal nih akan ulangnya si Alien Barrosa. Dan by the way, ini yang keempat kalinya nih Alien Barrosa harus dihabisi. Dan kalau dihabisi yang keempat kalinya, maka tersisa 9.996. Masih banyak lagi, berapa banyak Alien Barrosa itu harus dikalahkan, dan butuh waktu berapa lama gitu. Agak memusingkan juga dan juga membingungkan gitu. Dan di sini juga menunjukkan tentang harta karun yang dikumpulkan oleh si Alien Barrosa yang keempat. Dan sepertinya dia bersama bayi yang apa ya, di serial Ultraman Taiga itu loh. Teman-teman saya tahu ya dari serial Ultraman 80, dan ini adalah bayi monster tersebut bersama si Alien Barrosa. Dan tidak lupa ini Easter egg dari Ultraman Mebius ya, mengenai ikan yang satu ini. Setauku di episode 12 ya. Ya intinya sih membicarakan tentang harta karun antara Ignis sama Alien Barrosa gitu. Dan selanjutnya mengenai yang satu ini. Yup. Ini di saat si Yunanis dan Selfie ya. Dan tanpa ia ketahui, si Dagon itu ada di belakangnya si Yuna. Dan si Dagon ini melakukan si Kapedon. Ini kan salah satu trik di saat mesra-mesra atau pokoknya hubungan cinta gitulah. Atau si Dagon itu jatuh cinta sama si Yuna kali ya. Wah gak mungkin dong. Tapi pas dia lakukan Kapedon, ya gitu juga kali. Lihat tuh dindingnya di sebelah kirinya si Yuna tuh. Hancur, bahaya nih. Tapi yang pasti gak tahu ini hubungan cinta atau gimana. Yang ketahui ini si Dagon ini sepertinya mau balas dendam karena tamparan si Yuna di episode sebelumnya tuh. Waduh, semoga si Yuna ini gak kenapa-napa ya. Kembali membicarakan mengenai si Ultraman Trigger, mengenai Trigger Dyke. Nah, seperti teman-teman semuanya ketahui, ini merupakan Trigger Dyke yang akan muncul di episode yang akan mendatang nantinya. Cuman ada beberapa hal yang sedikit mengejutkan mengenai scan yang satu ini. Nah, ini merupakan fenomena langka ya, dimana si Trigger ini seolah-olah melawan dirinya sendiri di masa lalu. Dan tuh, saking kuatnya Trigger Dyke, si Trigger itu seperti tidak bisa apa-apa nih untuk menghadapi Trigger Dyke. Apalagi sepertinya si Trigger Dyke itu sendiri seperti overpowered ya. Tuh, untuk gambarnya satu ini juga lumayan merinding juga sih mengenai kemunculan si Trigger Dyke. Dan tidak hanya itu saja, sepertinya si Trigger ini juga kewalahan sih. Tuh lihat, tambah satu maka ada 4 raksasa kegelapan di universe-nya si Trigger ya. Aduh, gue jadi kasihan sama Trigger nih, dibantai habis-habisan sama keempat raksasa ini, terutama untuk di sisi gelapnya ya, yaitu si Trigger Dyke. Dan hal yang mengejutkan juga di sini, si Trigger Dyke ini meluncurkan finisher pertamanya ya, yaitu Dark Zephyr Ray. Karena di film Ultraman 3 The Final Odyssey, si 3 ini hanya menunjukkan finishernya berupa 3 tackle aja gitu. Karena pada waktu itu juga si 3 Dyke itu hanya menggunakan setengah kekuatan kegelapan gitu. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah ini ada beberapa teori sih mengenai gambarnya satu ini juga ya. Yang pertama, seperti yang kita dengarkan rumor sebelumnya bahwa si Kengo ini yang akan menjadi Trigger Dyke karena sisi gelapnya. Itu teori yang kumasuk itu kemungkinan ada Kengo sisi gelapnya gitu. Ya, mungkin teman-teman semua tahu mengenai skinnya satu ini. Nah, antara Gamu lawan Gamu di serial Ultraman Jaya episode 82. Nah, ini si Gamu ini sedang melawan Gamu sisi gelapnya itu. Hanya saja dia itu yang alien ya, versi alien. Bisa jadi
si Kengo ini bakal menjadi ada 2 Kengo di serial Ultraman Trigger nih. Tapi nggak tahu, ini masih menjadi pendapatku saja, apakah si Kengo yang akan menjadi Trigger Dark pada sisi gelapnya itu sendiri. Sedangkan yang satunya kan Kengo itu yang smile itulah yang kita kenali sampai saat ini. Teori kedua, takutnya akan terjadi human host switch gitu. Maksudnya gimana? Nah ini kalau misalnya Trigger Dark itu ada si Kengo, maka si Akito yang akan menjadi Trigger gitu. Tahu kan maksudnya? Karena si Akito dulu juga pengen menjadi Ultraman kan, untuk melindungi Yuna. Itu yang paling diutamakan gitu. Bisa jadi si Akito ini yang menghentikan si Kengo yang menjadi Trigger Dark gitu. Tapi ingat, ini masih teori gua yang ingin aku sampaikan pada teman-teman semuanya. Tapi teman-teman semuanya juga bisa untuk tidak terlalu mempercayai mengenai teori tersebut, karena ini hanya sekedar teori saja yang aku dapatkan mengenai scan tersebut. Dan teori satunya laginya adalah mengenai human host Trigger Dark itu adalah si Ignis. Kenapa gue mengatakan Ignis yang menjadi Trigger Dark? Ya karena seperti yang kita ketahui pada scan sebelumnya nih, teman-teman semuanya juga bisa melihat gambar yang satu ini. Tuh, si Ignis ini di bagian apa ya, paha kanannya itu atau pinggangnya itu apa ya, yaitu memiliki spines spesies dark itu maksudnya. Pokoknya intinya sih si Ignis ini memiliki spines spesiesnya itu sendiri. Bisa jadi dengan memiliki item yang satu ini, si Ignis berubah menjadi Trigger Dark gitu. Itu yang ku dapatkan mengenai teori yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya. Apalagi di opening kita mengetahui bahwa si Ignis ini bersama apa ya, Trigger Dark itu dalam awal yang masih belum kita ketahui saat itu kan. Dan bisa jadi si Ignis ini menjadi si Trigger Dark itu sendiri. Karena kenapa? Di episode sebelumnya yang episode 6 dia juga ingin membutuhkan kekuatan Trigger untuk mengalahkan si Hyudram karena mengenai masalah pribadinya itu. Karena ya mungkin gue bakal membahas yang ini di pembahasan Ultraman Trigger episode ke-6 nantinya ya. Intinya sih si Ignis ini pengen kekuatannya si Ultraman Trigger untuk mengalahkan si Hyudram karena masalah pribadinya atau masalah di masa lalunya antara Hyudram sama Ignis gitu. Namun hanya saja bisa jadi si pas mendapatkan kekuatan Trigger, malah si Ignis ini mendapatkan kekuatan Trigger Dark gitu. Kenapa? Ya karena kita lihat di scan ini juga si Ignis ini memegang versi Darknya itu. Bisa jadi si Ignis ini yang menjadi Trigger Dark sebagai human host itu. Dan dengan begitu terkumpulnya keempat raksasa kegelapan secara utuh ya. Karena pas 30 juta tahun yang lalu itu kan raksasa kegelapan itu kan ada 4. Sedangkan yang satunya itu di antara keempat itu pengen insyaf menjadi raksasa cahaya, dan si Ultraman Trigger lah yang kita kenali saat ini. Dan bisa jadi itu antara ketiga teori yang menjadikan apa ya, pertimbangan mengenai info yang akan disampaikan untuk ke depan nantinya gitu. Yap, karena saat ini gue hanya menyampaikan teori yang ku dapatkan, tapi kalau teman-teman semuanya juga memiliki teori yang lainnya mengenai gambar yang satu ini, silahkan kalian komen di bawah. Karena di sini kita juga ingin membahas bersama untuk mengungkapkan fakta yang lebih detail untuk ke depan nantinya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, demikianlah pembahasan Ultraman Trigger yang terupdate saat ini ya untuk bulan September dan juga bulan Oktober nantinya. Yap, jujur ini pembahasannya agak cukup rumit, tapi yang pasti salah satu di antara teori ini yang akan menjadi fakta
yang terungkap untuk masa yang akan mendatang nantinya gitu. Namun jika teman-teman semuanya memiliki pendapat teman-teman semua itu sendiri, silahkan kalian komen di bawah, karena di sini kita juga ingin membahas lebih detail untuk mengungkapkan fakta yang lebih detail gitu. Jadi apabila kalau yang aku sampaikan itu ada salah alias hoax, dan juga teori itu ada yang salah, ya harus dimaklumilah, karena ini kan hanya sekedar teori gitu. Dan kalau misalnya ada teori yang terungkap itu berdasarkan fakta yang aku sampaikan, ya alhamdulillah, berarti ada salah satu di antara teoriku itu benar-benar adanya gitu. Dan teman-teman semuanya kalau memiliki teori yang benar adanya juga, itu wah, itu sangat luar biasa menjadi seorang fans Ultraman sejati. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga tuh seperti biasanya jangan lupa like, komen, dan sebelumnya dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/devkid. Dan apabila aku ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang aku mengucapkan pada teman-teman saya itu terputus-putus, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Karena gua bukanlah makhluk yang senang dan yang senang itu yang sempat kita utara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.